Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini akan saya berikan tips untuk mengerjakan soal-soal UTN PLPG tahun 2018. Jadi beberapa tips ini mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan UTN ujian tulis nasional. Nah, nanti ini tips ini nanti silakan dipraktekkan sendiri. Tips ini juga sudah saya praktekkan dan alhamdulillah kemarin saya sudah mendapatkan predikat lulus untuk PLPG tahun 2017. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan UTN di tahun 2018, silakan ikuti tips berikut ini. Semoga bermanfaat. Tips yang pertama yaitu sebelum mengerjakan soal, pastikan kita itu harus berdoa ya. Jadi kita harus berdoa dulu, semoga dalam pelaksanaannya kita diberi kemudahan dalam menjawab soal. Pastikan kita harus berdoa karena tidak ada kejadian, tidak ada apapun tanpa izin dari Tuhan ya. Jadi pastikan kita berdoa ya, jadi sehingga kita nanti diberi kemudahan dalam menjawabnya. Lalu yang kedua adalah kita harus fokus. Jadi singkirkan pikiran-pikiran atau masalah-masalah yang ada ya. Jadi jika kita mempunyai masalah di luar atau di lingkungan atau di rumah, itu disingkirkan dulu. Pas pelaksanaan mengerjakan soal UTN, kita harus fokus pada soal-soal yang ada di layar komputer. Buang pikiran yang tidak ada hubungannya dengan soal-soal UTN dan masalah yang lainnya. Jadi fokus pada soalnya, jangan sampai nanti ada pikiran-pikiran lain atau mungkin gangguan dari pikiran kita sendiri, sehingga nanti kita tidak fokus pada soal-soal yang ada. Harus fokus. Lalu yang berikutnya adalah tips yang ketiga, karena mungkin waktu yang diberikan juga pas-pasan ya, pastikan kita mengerjakan semua soal yang mudah dulu. Mudah di sini artinya maksudnya kita hanya dalam waktu beberapa detik, nggak sampai 1 menit, itu kita bisa langsung menjawabnya. Jadi tanpa menggunakan analisis atau hitung-hitungan yang banyak ya. Jadi kita bisa menjawab langsung, maka itu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau misalkan nanti menemui soal yang gampang, itu langsung kita kerjakan. Tapi kalau misalkan kita menemui soal yang kayaknya harus menggunakan cara yang panjang, terus analisis yang banyak, kita tinggalkan dulu. Ini dalam rangka untuk menghemat waktu, sehingga nanti waktu yang tersisa pun nanti bisa dipakai untuk soal-soal yang lain yang membutuhkan waktu yang memang panjang dan banyak ya. Jadi kerjakan semua soal yang mudah dulu, walaupun nanti sampai nanti soal terakhir itu masih ada yang belum selesai, nanti kita bisa diulang lagi dari depan, sehingga nanti waktunya pun akan lebih efisien ya, efektif dan efisien. Lalu berikutnya, setelah soal-soal tadi sudah dikerjakan yang mudah-mudah, nah sekarang kerjakan soal-soal yang memang memerlukan analisis atau langkah-langkah yang panjang. Nah ini harus dikerjakan di terakhir. Jadi jangan sampai nanti ini kerjakan di depan, karena mungkin nanti ini membutuhkan pemikiran atau mungkin konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan soal-soal yang mudah, sehingga soal-soal yang ini harus dikerjakan setelah soal-soal yang mudah. Nah ini pun nanti dikategorikan menjadi dua, mungkin nanti ada soal yang bisa ketemu jawabannya, atau mungkin ada soal yang memang kita blank, tidak tahu sama sekali caranya gimana, atau mungkin cara jawabnya gimana. Nah itu nanti untuk yang mungkin masih bisa kemungkinan ada jawabannya itu kita kerjakan. Tapi kalau memang kita ngeblank, tidak ada istilahnya tidak ingat apapun,
rumusnya atau mungkin cara jawabnya kita tinggalkan ya. Jadi mengerjakan soal yang memang kita bisa dan sanggup untuk mengerjakannya. Untuk soal yang sama sekali kita tidak bisa menjawabnya, kita singkirkan saja dulu. Nah, tinggalkan dulu. Lalu yang berikutnya adalah waktu. Ya, ini mungkin yang menjadi alasan kita tidak selesai mengerjakan soal UTN, barangkali waktu yang kehabisan waktu. Jadi selama pelaksanaan pengerjaan soal UTN, kita pantau terus waktu yang ada di monitor. Di motor di atas biasanya di situ ditampilkan waktu yang tersisa. Kita pantau terus mulai dari mengerjakan nomor 1, nomor 2 sampai nomor terakhir, kita pantau terus, jangan sampai nanti kehabisan. Misalkan ada waktu 2 jam terus untuk mengerjakan soal 100. Pastikan kita setelah misalkan mengerjakan sampai 50%, maka usahakan waktunya pun 50% juga. Jangan sampai nanti soalnya baru 10% tapi waktunya sudah yang dipakai sudah 50%. Itu nanti akan di terakhirnya akan membutuhkan waktu yang banyak ya, jadi kurang nanti jadinya. Nah, jadi usahakan waktu dan sisa soalnya itu pas dan tidak terlalu jauh ya jaraknya, sehingga nanti kita bisa menjawab soal-soal UTN keseluruhan ya. Walaupun nanti mungkin untuk hasilnya memang ya seperti itu, jadi hasilnya tidak pasti, tapi usahakan soal UTN itu dikerjakan semua, jangan sampai nanti ditinggal ya, karena soalnya itu bentuknya adalah pilihan ganda. Jangan terpaku oleh soal yang sulit ya. Jadi kalau ada soal yang sulit atau mungkin kita tidak bisa mengerjakannya atau mungkin ngeblank, kita tinggalkan dulu. Kita gunakan waktu seefektif mungkin. Lalu yang berikutnya nomor 6, tips yang nomor 6 untuk mengerjakan soal UTN yaitu untuk soal yang panjang. Ini mungkin pada mapel bahasa Indonesia biasanya nanti disuruh untuk membaca paragraf dulu. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Jadi kita lihat pertanyaannya di bawah paragraf biasanya atau di bawah bacaan soal, itu kita perhatikan pertanyaannya. Biasanya mungkin pertanyaannya perhatikan pada paragraf pertama. Berarti kita otomatis lihatnya pada paragraf pertama saja. Kita tidak harus membaca keseluruhan paragraf ya. Jadi kita lihat pertanyaannya dulu. Nah, nanti kalau misalkan sudah pasti itu di tanya apanya atau bagian apanya, kita langsung konsentrasi ke paragraf atau kalimat yang dituju atau yang ditanyakan. Jangan sampai nanti kita sudah memahami semua paragraf tapi yang ditanyakan cuma di salah satu paragraf saja. Nah, itu kan nanti kan tidak efektif, sehingga nanti pas menjawabnya pun lebih efisien. Jangan sampai nanti terbuang sia-sia waktunya. Untuk soal yang panjang ini biasanya pada mapel bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris yang ada paragraf untuk membacanya atau dibaca dulu ya, gitu. Nah, yang terakhir ini adalah pamungkasnya. Setelah semua dikerjakan ya, pastikan semuanya dikerjakan. Nah, jangan lupa bersyukur, karena setelah menyelesaikan soal selesai semua, kita harus bersyukur karena kita sudah diberi kemudahan dalam menjawabnya. Baca alhamdulillah ya, jangan lupa. Terus untuk hasil akhir kita serahkan kepada Allah SWT ya. Jadi kita serahkan saja untuk hasil akhirnya. Apapun yang dicapai nanti, yang diperoleh itu merupakan yang terbaik untuk kita ya, yang terbaik untuk kita. Jadi apapun hasilnya itu adalah memang yang terbaik untuk kita, seperti itu. Jadi jangan lupa setelah mengerjakan semuanya berdoa semoga hasilnya memuaskan. Oke, itu saja untuk tips dari saya untuk mengerjakan soal-soal UTN. Semoga bermanfaat. Silakan diaplikasikan.
Jangan lupa di share ke yang lainnya. Jangan lupa like and subscribe-nya juga. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.